Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Putri Fadila Asmin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang trust talking dan literasi digital etika dalam game. Sebelumnya di sini saya memperlihatkan beberapa kasus yang terjadi pada game online. Mungkin saja berita seperti ini cukup familiar ya untuk Bapak Ibu, baik didengar maupun dibaca. Ini adalah beberapa case yang terjadi pada kasus bermain game online, yaitu cyberbullying game. Setelah melihat kasus tersebut, banyak di antara bapak dan ibu pasti melihat anak-anaknya ada ayem aja kalau main game, atau bahkan tidak pernah lihat bagaimana mereka bermain. Setelah lihat kasus tersebut juga, akan timbul pasti pertanyaan, bagaimana bisa terjadi cyberbullying di dalam game? Kan mereka hanya bermain saja di aplikasi tersebut. Mereka tenang saja saat bermain dengan HP mereka, tapi kenapa bisa jadi korban atau pelaku? Di sini saya jelaskan sedikit, dalam game online proses berkomunikasi tetap terjadi, hanya saja di dalam dunia digital. Maka dari itu disebut dengan CMC atau Communication Mediated Computer. Sehingga hal inilah membantu para pemain game multiplayer untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Biasanya contoh game itu seperti PUBG, Mobile Legends, atau sejenis hal seperti itu. Pada game online tersebut biasanya menyediakan chatbot atau voice chat untuk berkomunikasi. Jadi kemungkinan terjadinya cyberbullying secara verbal bisa saja terjadi. Cyberbullying merupakan kejahatan di dalam dunia maya berbentuk penindasan atau kekerasan seperti berbahasa kasar, berbohong, mengejek, atau menghina orang lain serta mengancamnya. Adapun juga beberapa jenisnya seperti flaming, harassment, denigration, cyberstalking, impersonation, outing, dan trickery. Di sini saya mengambil salah satu contohnya cyberbullying, jenisnya flaming, seperti trust talking. Trust talking atau bisa kita sebut berkata kasar merupakan usaha untuk berkomentar sombong tentang diri sendiri atau komentar menghina tentang teman atau lawan yang disampaikan sebelum atau selama kompetisi di dalam game tersebut. Biasanya trust talking yang terjadi berupa menyebutkan nama binatang, bahasa daerah, atau international language, bahkan hal sensitivitas tubuh atau sikap seseorang. Biasanya trust talking terjadi itu karena mungkin dia tidak suka dengan anggota timnya yang tidak bisa bermain, atau lawannya, atau merasa ada dendam, atau hanya sekedar iseng untuk melihat respon lawannya. Sebenarnya trust talking juga mempunyai sisi positif juga, seperti memotivasi para pemain lain dan untuk kesenangan semata layaknya bercanda sesama teman sejawat. Hanya saja ketika kita berkumpul bermain dengan teman sejawat, kita merasa itu sudah biasa, ngomong kotor atau bercanda-bercanda yang tidak perlu dimasukkan ke hati. Namun sebaliknya kan Bapak Ibu, secara negatifnya itu akan mengintimidasi, menghina atau mengganggu pemain lainnya. Mungkin bagi kita melakukan itu hal biasa, tapi di sisi mereka bisa saja itu tidak mengenakan. Nah, hal itu akan menjadi peristiwa trust talking yang akan terus berulang sehingga membuat sebuah budaya cyber di dalam game online. Layaknya dikatakan Levy tahun 2001 bahwa budaya cyber itu terbentuk adanya interaksi antar manusia di dalam sebuah dunia digital. Dan apabila sudah menjadi budaya cyber, itu tidak akan bisa diubah lagi karena sudah menjadi sebuah budaya. Nah, karena sudah menjadi sebuah budaya cyber dalam game online dan mungkin sulit dihilangkan untuk para gamer ini, bukan berarti tidak bisa kita bawa ke arah yang positif kan Bapak Ibu? Caranya tentu saja dengan meliterasi para gamer agar mengurangi trust talking dalam bermain game. Sebelumnya kita harus tahu dulu literasi digital dan etika bermedia digital seperti apa. Literasi digital itu merupakan kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi digital dan mempunyai 10 tahapan. Lalu etika bermain digital juga menyangkut dalam pertimbangan perilaku yang dipenuhi oleh kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan nilai kebajikan. Dalam 10 tahapan literasi tersebut, dalam kasus ini kita bisa meliterasi para gamer dengan partisipan dan collaboration. Kalau dari partisipan, daripada kita melakukan trust talking, lebih baik kita mengajarkan dia bagaimana cara bermain, mengajarkan tentang pengalaman,
berbagi pengalaman positif dan negatif dalam turnamen game mungkin bisa, daripada mengatakan kamu tidak bisa bermain game gitu. Nah, langkah itu bisa membangun afiliasi, mengekspresikan diri dalam format kreatif, bermain secara kolaboratif, dan mengatur sirkulasi. Dalam tahapan collaboration, sebagai agen perubahan, kita bisa mencegah bullying tersebut dengan melaporkan atau mengingatkan para pemain lain apabila itu sudah terlalu berlebihan. Kita bisa mempelajari fitur game atau menciptakan kondisi pemain yang kompetitif dan memanfaatkan game multiplayer untuk mendapatkan teman baru. So, penggunaan CMC ini menjadi komunikasi penting dalam sebuah game, terkhusus adanya kebebasan dalam berkomunikasi. Namun, kebebasan tersebut jangan disalahgunakan, harus digunakan secara baik juga. Lalu jadilah para gamer yang paham tentang literasi digital untuk kenyamanan diri sendiri dan orang lain. Perlunya juga menegakkan kedisiplinan, berperilaku baik dan etis dalam menggunakan serta interaksi sosial di dunia digital.